Hai guys, aku Nafisa Kuro mau cerita sama kalian. Kemarin tuh di acara Fathul Ulum ada namanya kreasi santri dan pemenangnya siapa coba? Fatih Al-Fatih, pesantren gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu sama kita para anggota Ken Wangsuli. 1, 2, 3, come on! Pada kreasi santri kemarin, alhamdulillah kita Menjadi juara 1 di KS kemarin. Bisa dapat juara 1 pula. Tahun kemarin, tahun ini juara 1 terus Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Alhamdulillah banget. Juara 1 lagi. Lagi juara 1. Juaramu juga, aduh, seneng bingit. di sini kita bakal cerita tentang behind the scan dari perlombaan kemarin. Jadi apa sih kendala dari suksesnya acara kemarin? Kendala saat penampilan itu kendalanya banyak ya, mulai dari membuat properti, Kita buat properti, buat kostum. Dari mulai persiapan, buat kostum. Properti dan kostum. Pada kreasi kemarin kebetulan kita pakai tema sandiwara bumi. Untuk properti dari temanya juga kita bikin properti bumi, tapi buminya cuma setengah. Kenapa cuma setengah? Soalnya kalau kita bikin buminya itu bulat full kayak globe, takut panggungnya itu nggak muat. Kita juga nggak tahu ukuran panggung itu seberapa. Juga pemeran kita kalau udah di panggung itu udah di atas terus sampai akhir. Kalau udah meranin perannya, udah meranin adegannya, udah meranin scan-nya, udah dia diem di situ, ibarat gitu jadi manekin di situ. Kenapa kok di situ aja nggak naik turun panggung? Kita takut kalau ntar waktunya habis. Kemarin durasi waktunya itu cuman 16 menit. Itu alasan kenapa buminya dibikin cuman setengah. Juga peran pemain kita di atas panggung udah di situ aja, nggak naik turun panggung gitu. Kostum. Untuk pembuatan kostum alhamdulillah ada yang pengalaman di situ. Dan kita punya Tata Busana, seorang desainer dari Malang. Jadi ya gimana sih, desainer itu idenya tuh luber kemana-mana. Semisal, Kak pengen bikin kostumnya itu kayak gini. Oh iya berarti bikinnya gini. Oh iya berarti bikinnya gini. Idenya tuh ada terus. latihan kan setiap hari ya, terus tuh latihannya tuh waktu malam gitu, jadi kadang ngantuk. Kalau nggak gitu lagi sibuk, kan orang sibuk. Hafal dialog. Ribet banget. 1 bulan ya persiapan tuh 1 bulan sampai ada cekcok kayak gitulah. Dan Semuanya lah. Latihan yang benar-benar ngorbanin waktu, tenaga, setoran juga. Latihan itu berapa bulan ya? Kita disuruh nyari bahan buat perlombaan itu berbulan-bulan sebelum perlombaan emang. Kita mulai latihannya waktu bulan Januari. Waktu Januari itu tadi latihannya cuma seminggu sekali.
dan itu cuman pembacaan naskah doang. Jadi kita memahami naskah dulu itu kayak gimana, tuh sebulan mungkin 4 atau 5 kali lah kita mulai prakteknya itu tadi waktu bulan Februari. Mungkin kadang itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jadi nggak banyak-banyak amat. Dan baru waktu Maret kita mulai tiap hari buat latihan cekcok. Kalau urusan cekcok kita tetap biasa aja sih, stay calm, stay positif, be positif, udah itu aja sih. Banyak yang sakit pas mau tampil, aduh sumpah gue bingung banget ya waktu itu. Terus para personil yang tampil itu banyak yang sakit. Iya, banyak yang sakit waktu mau perlombaan, terutama di H-2 dari si Bumi yang mual-mual, entah itu karena nervous, entah itu karena demam panggung. Kalau demam panggung mungkin semua sih ya, gimana nggak demam panggung? Lihat itu orang 2000 coy, 2000 lebih. Elemen api sama si elemen limbah, suaranya dia abis bray, padahal perannya dia di situ itu antagonis, jadi butuh teriak. Si anak SMA 1 dia sakit tipes bray, OMG. Si elemen air, gue bener-bener nggak tahu kalau ternyata dia punya penyakit asma. Waktu gladi bersih, di situ ada scan di mana si limbah ngelemparin tepung ke si air, itu buat nandain si limbah mencemari si air. Dan juga si api, dia ngelemparin tepung ke si pohon buat nandain kalau dia ngebakar api, ceritanya sih gitu. Tapi berhubung si Dania punya asma, waktu gladi bersih, habis gladi bersih itu dia sakit. Gue bener-bener nggak tahu kalau dia punya penyakit asma. Di situ salahnya gue. Gue minta maaf banget buat elemen air Dania. Gue nggak tahu kalau Dania punya penyakit asma. Gue minta maaf banget. Hujan deras. Ya, hujan deras. Posisi Pondo itu sangat hujan deras. Terus Putri itu semua itu banjir. Semua banyak yang berlarian, banyak yang berteduh, ada juga yang pulang. Hujan. Gue terharu banget sama sobat-sobat Al-Fatih, si supporter kita udah rela-rela kehujanan dan nunggu kita buat tampil, padahal kita nampilnya itu udah mau akhir guys. Dan mereka bersedia buat jongkok nungguin sampai kita tampil. Kita nggak bisa berdiri soalnya di situ ada satir yang batasin nama Putra. Kalau misal kita berdiri, kelihatan deh. Juga terkhusus buat Kak Roya, makasih banget udah ngabadiin momen-momen perlombaan kita kemarin. Apalagi waktu hujan itu bingung ngerekamnya mau kayak gimana, fotonya kok mau kayak gimana. Makasih banget. Kendala waktu kita di panggung, waktu kita nampil. Jadi apa guys kendala kita waktu di panggung? Coba nama. Nggak tahu. Coba Rilamra. Siapa?
Salto, salto. Lagi, gimana lagi? Hah? Kok gitu? Bos. Gue nggak tahu ya, soalnya gue sibuk sih. Aduh bos, gini ya nasibnya kru di belakang panggung. Berani sama gue, lo lupa siapa gue? Gak tau gue bos, lu pelayan, bang awang lo ya, gue kenceng lo, santai aku, ngebus lo bos. Halah, Kalian sangat bergantung padaku. Tanpa aku, kalian tidak akan hidup. Wahai para penikmat alam. Adalah waktu di panggung. Pertama, properti bumi. Sebenarnya properti bumi kita itu letaknya di tengah gitu. Cuma dari panitia itu bilang nggak boleh nutupin piala, nggak boleh nutupin tulisan dekor. Ya kita langsung bingung. Itu udah di atas panggung guys. Waktu kita nata-nata properti itu, ya gimana lagi, akhirnya digeser. Cuma efek buruknya, tatanan formasi kita jadi berantakan. Ya bukan berantakan gitu, yang asalnya di tengah akhirnya geser. Efek baiknya, kita dapat shot foto, dapat angel foto yang bagus, pas banget. Yang kedua, bom asap. Jadi ada scan di mana properti bumi itu ngeluarin asap karena dia tersakiti. Waktu kita izin ke panitia putri, itu nggak apa-apa mau pakai bom asap kayak gitu. Tapi ternyata dari panitia putra itu nggak boleh guys, dan nilai kita dikurangin, tapi tetap juara 1. Asik gak? Dan juga kemarin kita ngarahin 10 orang buat jadi kru, 5 orang buat gelar karpet. Oh ya, gelar karpet itu soalnya kita main kotor-kotoran, nggak mungkin kan kita mau ngotorin panggung. Dari yang main tepung, darahnya si bumi, jadi di sini dia ngeluarin darah guys, karena dia tersakiti. Aduh, tapi bohongan. BTW itu darahnya dari gula, kalau kalian pengen tahu. Dan di situ ada yang gagal, ya ada yang gagal. Satu luka yang gagal di bumi itu di bagian roknya, itu darahnya nggak keluar ternyata. 2 orang buat nata mic, terus 2 orang buat ngatur si properti bumi, dan 1 orang ya bagian naruh pohon pertobatan ceritanya, dan naruh gelasnya si anak SMA. Juga dari kru waktu itu tepatnya gue telat mau turun panggung gara-gara betulin talinya si bumi waktu scan hidup. Hidupku telah sirna. Semua itu emang kekurangan dari penampilan kita, tapi tentunya kita punya semangat untuk menampilkan yang terbaik pastinya. Sekarang mari kita simak kesan dan semangat dari anggota Scan Wang Suling. Nah, kalian tahu kan gimana kerennya acara kemarin? Nah, buat kalian-kalian yang beranggapan bahwa
jadi santri itu cuma bisa makan, tidur, ngaji, itu salah ya. Kita di pondok pesantren tuh belajar banyak hal, kreativitas, tampil di depan banyak orang. Ya contohnya kreasi santri kemarin. First impression ya, apalagi Nafis gitu yang maksudnya ikut dalam situ, jadi ya kayak seneng gitu. Soalnya juga alhamdulillah Al-Fatih kemarin menjadi juara 1 di KS kemarin. Kesannya banyak sekali, terutama banyak pihak yang mengatakan menertawakan saya menjadi sosok nenek-nenek. Rasanya tuh keren banget, amazing bisa kayak gitu, nggak kebayang gitu loh, dilihat oleh 3.000 santri Fathul Ulum. Dan ketika latihan pun kayaknya pesimis gitu, kayaknya nggak bisa deh, ya gimana ya, soalnya kan di situ saya jadi anak SMA gitu kan, dan itu bukan tipe saya gitu loh, saya tuh orangnya bukan kayak gitu dalam drama tersebut itu. Terus tapi dari ibu sutradaranya memberikan semangat, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Jadi ya saya berusaha dengan semaksimal mungkin, tiap hari itu latihan, tiap hari latihan, sehari 2 kali terus sampai akhirnya itu boom, juara 1 guys, amazing. Pas waktu pengumuman itu ya enggak apa ya, kayaknya tuh sampai terharu gitu, sampai nangis, oh my god, juara 1, juara umum. Dan itu semua latihan kita semua terbayarkan dengan itu semua, dan alhamdulillah lega banget rasanya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita puas deh dengan hasilnya. Bahagia sekali ya, sangat bangga lah udah bisa tampil di situ, bisa dapat juara 1 pula. Semuanya itu sebanding lah dengan perjuangan kita, dari kita buat properti, buat kostum, semuanya lah. Tapi nggak apa-apa, ini semua terbayar. Senang banget bisa dapat juara 1, apalagi sepesantren itu, sekeluargaan itu sangat bergengsi banget. Terhadunya mereka itu semua menonton dengan hikmah gitu, nggak ada yang berceloteh, nggak ada yang menggojlok-gojlok. Biasanya kan Putra seperti itu ya. Jadi kita itu ya terharu lah. Putri itu juga menonton sampai selesai itu kebanyakan ya. Ini pengalaman baru sih buat gue, pengalaman kedua buat ikut acara kayak gini meskipun di belakang panggung. Cuma hal yang paling berkesan menurut gue, berkesan banget nih, ada 2. Pertama, bisa foto sama Gus Maufur. Kapan lagi bisa foto bareng sama Gus Maufur? Yang kedua, respon dari Ning Ais. Jadi waktu kita nama Al-Fatih dipanggil, delegasi Al-Fatih dipanggil, Ning Ais tuh sampai berdiri. Habis itu pas udah selesai tampil, Ning Ais sanjang. Kita wow sing saya namun Mbak Al-Fatih mawon, suaranya lantang. Siapa coba yang gak seneng kayak gitu? Terus juga pas gue habis sowan dari Ning Ais, selesai sowan, Ning Ais sanjang, wingi sing dadi panitia nih sampean Mbak? Nggih, saya ketika gue pengen gulung-gulung di situ, seneng banget, bener-bener seneng banget. Gue dapat pesan guys, jadi dia ini juga orang yang sangat berjasa buat realisasikannya acara kemarin. Oke, mari kita simak.
KS tahun depan ya pastinya juara ya. Tahun ini kita juara umum ya, juara umum dan dapat foto dengan Gus Maufur, Ketua Pesantren Fathul Ulum. Ya lebih saya mawon nggih. Pastinya lebih baik daripada KS yang tahun ini. Dan semoga KS tahun depan semakin bagus, semakin baik, dan walaupun sutradara yang sekarang sudah tidak akan mengurus yang besok, semoga yang besok lebih baik lagi dan akan memberikan inovasi selalu yang bagus, dan semoga Al-Fatih selalu juara. Amin. Oke, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Coba komen di bawah gimana pengalaman kalian waktu ikut lomba kreasi santri kemarin. Gimana pengalaman kalian waktu ikut rame-ramenya, ikut seru-serunya, atau kalian punya pengalaman yang lebih dari kreasi santri kemarin. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kalian, karena nggak ada mimpi yang terlalu besar. Yang ada itu hanya usaha yang tak sebesar mimpi. Saya ucapin selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi tanggal 22 April. Kita harus tetap menjaga kelestarian bumi kita tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bumi kita ini? Pokok jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami.